Kadang-kadang kita punya ekspektasi bahwa dunia itu akan sempurna, akan indah. Eh, Negara-negara nggak akan perang, kita mau Israel sama Palestina itu mungkin kita punya versi masing-masing. Israel nggak ada, atau bahkan Israel bisa akur sama Palestina, atau Palestina jadi sebuah negara yang damai, dan misalnya kita ngomongin Indonesia sendiri. Well, balik lagi itu adalah ekspektasi kita dan hal yang semacam ini akan terus terjadi. Salah satunya itu yang jadi kritik dari mazhab Inggris, bahwa kita seringkali berekspektasi bahwa dunia akan seperti ini atau seperti itu. Tapi dia kemudian menyatakan bahwa kalau kita cuman berekspektasi aja tanpa melakukan tindakan sesuatu, ya apakah akan terjadi? Dan di sisi lain, orang-orang akan melihat dunia bukan dengan cara yang objektif, tapi bahwa ketika mereka berekspektasi atau ketika mereka mendapatkan kesan bahwa dunia itu jahat, maka mereka juga akan bertindak uh, dengan cara yang jahat. Pun demikian dengan cara berteori. Kalau kita eh, melihat eh, bahwa semua pihak yang berteori menganggap bahwa dunia itu jahat, sebenarnya juga punya kepentingan tertentu, sehingga kemudian cara yang lebih tepat untuk menerjemahkan apa yang sedang terjadi di dunia itu adalah dengan berusaha memahami, bukan menjelaskan dunia sebagai sebuah objek, tapi melihat ketika orang-orang bicara tentang dunia, sudut pandang mereka sebenarnya seperti apa gitu. Nah, dari sinilah kemudian berkembang uh, sebuah apa namanya pendekatan yang cukup berbeda dengan nama mazhab Inggris. Halo, selamat datang kembali di seri penjelasan mengenai teori hubungan internasional dan kali ini kita sampai di pembahasan tentang masyarakat internasional dan mazhab Inggris. Em, Berbeda dengan pendekatan yang lainnya yang melihat eh, bahwa yang kita pelajari dalam hubungan internasional atau aktornya itu adalah negara ketika kita bicara realisme, dan ketika kita bicara tentang liberalisme maka aktornya lebih banyak. Eh, Mazhab Inggris itu punya satu objek analisis yang cukup berbeda dari yang lain, dan mereka menyebutnya sebagai em, tatanan dunia global. Nah, sebenarnya apa itu tatanan politik dunia? Dia melihat bahwa, Bull melihat bahwa sebenarnya dunia itu ada. Gitu. Negara akan dikaji oleh ilmu hukum, oleh ilmu politik. Sedangkan orang-orang akan dikaji oleh sesuatu yang lain. Bisa jadi ilmu sosiologi, antropologi, atau ilmu ekonomi, tergantung dari sudut pandang apa yang sedang dilihat. Maka kemudian Bull melihat bahwa dunia itulah yang sebenarnya harusnya menjadi objek dari pembahasan dalam hubungan internasional. Nah, pertanyaannya kemudian dia berusaha untuk menjawab sebenarnya apa yang sedang terjadi di dunia kita. Prinsip-prinsip dunia itu seperti apa gitu. Eh, dari sinilah kemudian Hadley Bull, salah satu pakar dalam mazhab Inggris, menafsirkan bahwa titik awal dunia itu adalah ketika ada negara-negara yang saling berhubungan satu sama lain, tapi mereka tidak diatur oleh tatanan internasional dalam bentuk apapun gitu. Maka titik awalnya adalah harusnya ada anarki. Tapi kemudian dia melihat bahwa ada potensi bagi negara-negara dan tatanan politik dunia ini untuk menjadi lebih tertata. Makanya kemudian ada eh, negara-negara yang sepakat untuk saling menghormati lewat prinsip kedaulatan misalnya. Nah, prinsip-prinsip ini kemudian mengatur dunia sedemikian rupa sehingga sebenarnya gue melihat bahwa ada potensi dunia menjadi berada dalam kondisi yang lebih teratur gitu. Nah, eh, disinilah kemudian Bull melihat ada spektrum bahwa dunia bisa jadi berada dalam kondisi yang kacau sepenuhnya, di mana negara-negara itu saling berinteraksi dan bersaing satu sama lain tanpa ada tatanan internasional, dan tapi ini kemudian bisa berubah sedemikian rupa secara perlahan
sehingga menjadi sebuah tatanan dunia yang sepenuhnya mungkin bisa menghapuskan sistem negara. Dunia terdiri dari satu pemerintahan khusus yang bisa jadi saling tumpang tindih antara satu isu dengan yang lain, tapi kemudian masyarakatnya merasa satu dalam sebuah kampung global yang dulu kita kenal dengan globalisasi. Nah, eh, dalam hal ini ada dua dimensi tatanan yang kemudian dilihat oleh Bull. Dimensi yang pertama adalah dunia itu sendiri sebagai sebuah kondisi. Ini adalah dimensi deskriptif tatanan di mana ini adalah struktur dunia yang kita ingat dalam pembahasan oleh oleh Karl Marx bahwa ada agen dan struktur. Struktur itu adalah tatanan kondisi yang kita miliki sekarang, bukan hanya kondisi tapi juga aturan-aturan yang mengatur tentang kondisi-kondisi tersebut. Faktanya seperti apa gitu. Itu adalah lingkungan kita seperti apa. Itu adalah fakta yang tidak bisa eh, disangkal gitu. Tapi di sini dilihat bahwa perang itu sebagai ketidaktertataan dan di sisi lain ada dunia yang lebih tertata sehingga interaksi antara satu dengan yang lain itu bisa baik gitu. Nah, apakah tatanan ini berarti adalah organisasi internasional? Bukan, tapi adalah aturan-aturan di dalamnya yang dipatuhi atau tidak. Eh, Kemudian fakta atau realita hubungan antara satu dengan yang lain yang kemudian membuat orang berpikir eh, apakah aku bisa melakukan sesuatu atau tidak. Sorry, contohnya adalah eh, dalam sebuah kelas misalnya ada pemahaman bahwa keterlambatan itu adalah sesuatu yang buruk. Tapi ketika semua orang terlambat, maka semua orang kemudian tidak merasa takut untuk terlambat, gitu. Nah, dalam situasi ini artinya tatanannya adalah eh, kita paham bahwa tatanannya untuk terlambat itu nggak masalah atau boleh, maka kita sebagai agensi, kita nanti akan dilihat sebagai agensi, nggak akan masalah untuk terlambat. Nah, dalam hal ini apa strukturnya adalah bahwa terlambat dia jadikan sebagai sebuah lingkungan yang sudah biasa gitu. Struktur yang sudah terbentuk karena memang sudah terbiasa gitu. Nah, itu kita bicara fakta ya, by the way ya, kalau di Indonesia. Kemudian yang lain adalah dimensi agensi dan normatif. Terlepas dari situasi dunia itu seperti apa, masing-masing aktor punya keinginan, kemauan, dan kapasitas untuk mendorong perubahan-perubahan atau bertindak sesuai dengan interpretasi mereka dan arah kemana mereka sebenarnya ingin. Nah, dalam hal ini, eh, negara bersifat agentik. Dia menentukan tindakannya. Dia akan berperilaku gitu. Sama dengan kita ketika masuk di kelas, sesederhana duduk berada di mana, itu adalah kemampuan kita sebagai agen untuk memutuskan, aku mau seperti ini gitu. Dan itu akan menentukan akan kemudian berinteraksi dengan struktur itu sendiri, apakah ini dibenarkan atau tidak. Nah, menurut Hadley Bull, objek analisis dunia itu adalah interaksi antara dimensi deskriptif dan agensi ini, antara aktornya dengan lingkungannya ini, karena aktor akan mengubah tatanan ketika ada satu aktor yang kemudian menuntut bahwa kita semua harus tepat waktu, misalnya, maka kemudian ada aturan-aturan tertentu yang ditegakkan, maka agensi tersebut mengubah struktur gitu. Nah, pada saat yang lain agensi juga bisa mengubah struktur juga bisa mengubah agensi. Ketika misalnya lingkungannya terbiasa untuk terlambat misalnya, maka agensi tersebut juga akan melihat bahwa hal ini adalah sebagai sesuatu yang biasa. Maka orang yang tadinya tidak terlambat, lama-lama dia juga jadi terlambat gitu. Nah, inilah sebenarnya dunia yang dinamika inilah yang kemudian dipelajari. Nah, kemudian komponen yang kedua adalah tentang interpretive mode of inquiry gitu. Uh, Hadley Bull mengkritik bahwa penafsiran realisme dan liberalisme itu uh,
berorientasi pada dua hal yang berbeda. Misalnya realisme. Realisme melihat bahwa dunia itu penuh dengan kepentingan dan apa yang dilakukan oleh negara itu pada dasarnya adalah berdasarkan pada kepentingan. Sedangkan liberalisme kemudian melihat bahwa harusnya manusia itu punya keinginan untuk menciptakan perdamaian juga gitu. Maka tatanan yang damai itu bisa kita lakukan dengan cara demikian-demikian. Itu yang disampaikan oleh liberalisme dengan mengunggulkan adanya demokrasi, dengan adanya tatanan internasional melalui organisasi internasional gitu. Tapi kemudian ini dikritik oleh Hadley Poole dengan mengatakan bahwa sebenarnya kalian berdua sama-sama menginginkan sesuatu dengan cara menjelaskan dunia itu seperti apa. Realisme, orang-orang realis berusaha untuk membenarkan cara-caranya melakukan peperangan di seluruh dunia dengan cara membenarkan bahwa kekerasan itu akan terjadi. Makanya bahkan ketika dia mendorong adanya perubahan yang baik, dia tetap akan menggunakan kekerasan dan dia berusaha untuk membenarkan kekerasan itu. Nggak apa-apa, ini adalah sesuatu yang alami. Gitu. Menurut dia begitu, karena dunia itu penuh dengan anarki. Sedangkan di sisi lain ada liberalisme yang mengatakan bahwa dunia itu pada dasarnya baik sehingga kita harusnya berharap bahwa kamu bersifat dengan baik. Kalau kamu tidak bersifat dengan baik, maka kami akan melakukan intervensi agar kamu baik. Dan kemudian intervensi itu dijadikan dasar untuk melakukan peperangan. Nah, dua-duanya itu punya cara untuk membenarkan. Artinya apa? eh English School berusaha untuk berada di lebih tinggi daripada level tersebut dengan berusaha untuk memahami masing-masing teori tersebut sebenarnya digunakan oleh masing-masing aktor untuk membenarkan tindakan-tindakan yang mereka sedang gunakan gitu. Jadi realisme digunakan untuk membenarkan kekerasan, sementara liberalisme digunakan untuk membenarkan cara-cara negara untuk melakukan intervensi terhadap berbagai negara lain gitu. Nah, makanya daripada sekedar menjelaskan nih, dibilang bahwa explaining nih, harusnya bukan hanya menjelaskan. Neorealisme hanya menjelaskan. Mereka berpikir bahwa dunia itu bisa dijelaskan dengan cara objektif. Padahal orang yang menjelaskan itu sendiri adalah orang yang harusnya dijelaskan oleh ilmu yang sedang dia jelaskan, gitu. Paham nggak? Agak mutar ya. Kita adalah bagian dari ilmu sosial. Kita adalah bagian dari dinamika. Ketika kita mengatakan sesuatu dan berargumen bahwa enggak kok aku netral, tidak bisa. Gitu. Keberadaan kita itu adalah bagian dari dunia sosial yang harusnya kita juga mampu terjemahkan dan mampu rangkul ke dalam penjelasan kita itu. Gitu. Maka ketika dunia itu dijelaskan oleh si ilmuwan sosial, dunia diperlakukan seperti alam fisik, sesuatu yang berbeda. Padahal kita kan sebenarnya adalah bagian dari dunia itu sendiri gitu. Nah, oleh karena itu seharusnya cara kita memahami dunia itu adalah dengan cara memahami apa sebenarnya yang dimau oleh aktor ketika dia mengatakan sesuatu, sehingga fokus pada motif, keyakinan, identitas, norma gitu. Dan pengetahuan itu bersifat intersubjektif, artinya makna dibentuk bersama, tidak sepenuhnya objektif ataupun subjektif gitu. Bahwa ketika kita mengatakan sesuatu, kita kita tidak sepenuhnya netral, kita tidak objektif gitu. Kita tidak berdasarkan pada objektif itu apa sih? Kita melihat sesuatu sebagai objek. Tapi kalau subjektif ya berarti kita memihak terhadap hal tertentu. Gitu. Ketika pakar ilmu sosial atau ilmuwan dalam hubungan internasional itu berargumen tentang teori, mereka sedang menerjemahkan dunia dengan sudut pandang mereka yang sesuai dengan atau memihak terhadap pihak-pihak tertentu. Gitu. Sehingga dunia seharusnya dipahami sebagai dunia sosial yang bermakna, bukan hanya mesin yang berusaha untuk kita pahami. Maka oleh karena itu, kita berusaha untuk melihat tatanan dunia itu seperti apa, bukan hanya sekedar. Jadi kita akan meredefine order, tatanan dunia itu seperti apa. Jadi tatanan itu bukan hanya sekedar aturan-aturan yang dibuat, tetapi adalah hasil dari praktek sosial antara satu dengan yang lain, gitu. Termasuk cara berteori itu tadi. Sehingga ada kemungkinan dunia bisa berubah kalau masyarakatnya mau berubah. Hukum internasional bukan berarti ketertiban internasional, dan ketertiban internasional itu bukan adalah hukum alam seperti yang dipahami oleh liberalisme, gitu. Tapi ketika masing-masing aktornya mau dan bisa menata diri untuk membuat interaksi itu lebih bermakna, lebih dalam dan apa
bukan hanya berusaha untuk menjelaskan tapi saling memahami satu sama lain, maka mereka akan mampu membuat interaksi itu lebih tertata sedemikian rupa sehingga terbentuk tatanan dunia. Gitu. Intinya adalah Dut, subjek kita semua tuh subjektif gitu. Nggak bisa kamu bilang bahwa teori dunia itu caranya seperti ini. Ketika kamu bilang kayak gitu, maka sebenarnya kamu punya keberpihakan terhadap pihak tertentu dan kita berusaha untuk menafsirkan itu. Oke, kamu sebenarnya berpihak ke sini. Gitu. Sementara di pihak yang lain akan bilang kayak gini gitu. Makanya oke lah gitu. Kita lihat sebenarnya masing-masing orang itu kepentingannya apa sih gitu. Dengan begitu kita akan lihat bagaimana interaksi satu sama lain itu terbentuk gitu. Dan kita bisa kok kalau kita mau untuk menata diri dengan lebih baik. Gitu. Itu maksudnya dari memahami dunia yang dimaksud oleh Hadley Poole. Nah, eh Nah, di sini terjadi sebuah tatanan global di mana aktor-aktornya itu menggunakan penilaian atau common sense gitu. Mereka melihat tidak buta bahwa Amerika Serikat ketika mendorong adanya demokrasi, ada pasar bebas itu sebenarnya Amerika Serikat juga sedang mendorong adanya kepentingan gitu. Makanya penilaian itulah yang kemudian dijadikan dasar untuk berperilaku terhadap Amerika Serikat pada akhirnya. Itu salah satu contoh bahwa ketika kita berusaha untuk memahami dunia, kita lebih dari sekedar menjelaskan bahwa dunia itu seperti ini hanya pada di depannya aja. Nah, apa yang sebenarnya terjadi dalam tatanan internasional gitu. Hadley Bull dan mazhab Inggris pada umumnya itu menyatakan bahwa dunia itu dari yang paling jahat bisa dari yang paling jahat bisa sampai ke paling baik gitu. Nah, pada topik tertentu, pada satu titik tertentu, dunia itu bisa ada di titik sistem internasional, masyarakat internasional, atau masyarakat dunia. Ini adalah spektrum. Spektrum itu artinya adalah dalam satu titik kita bisa bergeser ke sini ketika kondisi-kondisinya berkurang. Ketika kondisi-kondisinya menunjukkan bahwa ke sini gitu. Dan sistem internasional itu dianggap sebagai suatu sistem yang paling chaotic atau chaos gitu. Sementara masyarakat dunia itu adalah suatu tatanan yang paling tertata gitu. Nah, dunia itu tuh bukan diam di satu titik gitu, tapi kondisi dunia kita itu ada bisa bergeser dari sini ke sini gitu. Jadi itu adalah dua dua titik yang kita tuh selalu bergerak. Kalau misalnya contohnya adalah Trump melakukan serangan kepada Afghanistan dan Irak, kemudian meningkatkan eskalasi gitu, maka dia akan bergeser ke sistem internasional. Sementara kalau misalnya dia semakin tertata, misalnya PBB kemudian diakui apa namanya, bukan hanya memiliki, bukan mengutamakan hak veto lagi gitu misalnya. Dan dia punya satu pemerintahan yang diakui, misalnya UNHCR juga dihargai di Indonesia. Maka dianggap bahwa ada masyarakat dunia di sini karena pemerintahan nggak ada. Nah, sebenarnya spektrumnya kayak gimana sih gitu? Dari yang paling kacau, paling buruk, paling chaotic, paling berkepentingan sampai yang paling tertata nih menurut Hadley Bull ya. Eh, yang pertama adalah eh, sistem internasional. Ini adalah suatu tatanan di mana negara-negara itu saling berinteraksi, tapi tidak ada aturan gitu. Dan ini yang terjadi ketika di Eropa dulu, ketika belum ada uh, apa namanya aturan tentang kedaulatan, maka interaksi itu tidak didasarkan pada aturan apapun. Negara boleh saling menyerang satu sama lain. Tidak ada aturan bahwa kalau ada satu negara yang diserang, negara-negara lain akan melindungi. Nggak ada gitu. Kalau kamu mau survive, ya usahakan untuk dirimu sendiri, survive dengan caramu sendiri. Tidak ada otoritas di atas negara. Fokusnya adalah bagaimana negara bisa melindungi dirinya sendiri dari serangan dari apa konflik rutin. Dia bisa melakukan caranya dengan diplomasi, dengan perdagangan, dengan perang itu sendiri. Makanya dalam situasi yang seperti ini, eh, contoh eh, realitanya juga adalah bagaimana dulu kerajaan-kerajaan di Indonesia itu juga saling berperang sama satu sama lain. Eh, makanya eh, perimbangan kekuatan atau balance of power itu akan sangat mempengaruhi perilaku negara. Jika dia merasa bahwa aku cukup punya kekuatan untuk melindungi diri, maka dia akan punya kepercayaan diri dan dia akan merasa aman.
ini dulu banget ya. Ini adalah satu situasi yang kacau banget, yang kemudian didasarkan pada argumen neorealisme tentang struktur dunia gitu. Ya kemarin kita lihat ada bipolar, ada unipolar, ada multipolar dan kawan-kawan. Nah, secara sederhana ini adalah ketika negara berada dalam kontak yang berkelanjutan dan harus memperhitungkan satu sama lain, maka mereka membuat sistem gitu. Itu adalah cara tatanan mereka sendiri gitu. Kalaupun ada tatanan, tatanan yang terjadi hanya minimal. Kemudian yang kedua adalah masyarakat internasional. Masyarakat internasional itu adalah, saya bisa bilang kondisi kita sekarang, ada tatanan, ada aturan-aturan yang diakui meskipun seringkali aturan ini dilanggar. Contohnya adalah kedaulatan negara. Kita tahu bahwa ada norma kedaulatan negara yang diterima secara internasional, dan ini sudah berlaku sejak Vienna Congress, Vienna Convention gitu ya. Bahwa satu negara itu harus menghormati dan tidak melakukan ikut campur, tidak melakukan intervensi terhadap hubungan dalam urusan dalam negeri atau urusan domestik suatu negara. Maka dalam kasus ini ada anarki tapi diatur gitu. Jadi satu sama lain itu tetap berhubungan gitu. Negara didasarkan pada norma dan nilai yang terkadang norma-norma ini disepakati oleh banyak pihak gitu. Mereka berusaha untuk membatasi kekerasan karena ada aturan-aturan tadi yang melihat bahwa kekerasan itu akan berdampak negatif, sehingga ada institusi-institusi internasional atau organisasi internasional yang berusaha untuk menegakkan gitu. Makanya prinsip kuncinya adalah diplomasi, hukum internasional, perimbangan kekuatan, tapi perang dan peran negara besar juga menjadi dasar. Nah, eh, tapi dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, tetap terjadi ada invasi terhadap negara lain. Jadi bukannya kemudian tidak bisa terjadi, tetap ada terjadi, tetapi sebagian besar negara akan patuh pada tatanan internasional. Contohnya adalah masa sekarang, di mana kita tahu bahwa ada hukum internasional yang mengatur kedaulatan negara, tetapi masih ada kasus-kasus invasi seperti yang terjadi dengan Rusia dan Ukraina, intervensi oleh Amerika Serikat dan NATO, dan banyak kasus lainnya, gitu ya. Masyarakat internasional, menurut Henry Bull, itu memungkinkan adanya keteraturan meskipun tanpa pemerintahan dunia. Gitu. Ada yang teratur. Gitu. Nah, ada dua jenis. Yang pertama adalah pluralis. Gitu. Nah, yang pertama ini menekankan bahwa ketertiban internasional itu ada kalau mereka saling menghargai satu sama lain tanpa harus saling berintervensi, karena mereka melihat bahwa masing-masing negara punya sudut pandang yang berbeda, nilai-nilai yang berbeda, budaya yang berbeda, dan sistem politik yang berbeda. Nah, artinya kedaulatan itu adalah sesuatu yang harusnya dijaga dan tidak diintervensi hanya karena manusia di dalam negara tersebut dianggap terancam gitu. Artinya urusan masing-masing. Ini seperti di Asia Tenggara. Ketika ada masalah di Myanmar gitu misalnya, kita tidak kemudian mengintervensi hanya karena masyarakat di Myanmar kemudian eh, ditekan, direpresi oleh pemerintahan junta militernya di sana. Tapi kita tetap menghargai bahwa kedaulatan itu adalah sebuah prinsip yang ada di politik internasional. Maka masyarakat internasional pluralis ini urusanku, urusanku, urusanmu, urusanmu gitu. HAM dianggap sebagai urusan yang domestik, diplomasi hukum internasional klasik tidak ada saling mengintervensi, yang penting adalah saling mengakui kedaulatan satu sama lain. Eh, Contohnya adalah yaitu tadi yang saya sampaikan bahwa kita tidak mengintervensi Myanmar hanya karena mereka melakukan represi terhadap terhadap masyarakatnya, bahkan sebagian besar masyarakatnya. Pluralis karena mereka berbeda-beda, karena kita berbeda pendapat gitu. Kalau misalnya yang satunya adalah masyarakat internasional solidaris, yang dalam kasus ini nilainya dianggap harus sama, yaitu adalah komunitas moral yang berbagi tanggung jawab, sehingga siksaan atau penderitaan yang ada di negara lain itu merupakan tanggung jawab bersama seluruh umat manusia, tapi kemudian eh, itu menjadi batas dari kedaulatan. Sehingga negara-negara yang tidak bisa memberikan hak-hak tersebut kepada masyarakat akan kena intervensi dari kompleks governance.
Complex governance itu adalah pemerintahan yang terdiri dari berbagai macam organisasi yang akan mengintervensi ketika isu-isu yang dibahas oleh organisasi tersebut itu tidak bisa dipenuhi oleh oleh negara di mana masyarakat tersebut tinggal. Gitu. Misalnya contohnya adalah ketika kita berurusan dengan Myanmar lagi, maka dalam kasus ini kalau complex governance adalah uh, kita bisa misalnya bahas PBB, maka akan ada responsibility to protect, ada tanggung jawab dari komunitas internasional untuk untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat di sana. Sehingga intervensi itu dibenarkan berdasarkan moral dan legal, negara tidak boleh menjadi tameng untuk pelanggaran HAM. Oleh karena itu, dalam hal ini yang lebih kuat adalah hukum humaniter internasional, hukum kemanusiaan, intervensi kemanusiaan, dan itu adalah lembaga-lembaga kunci yang ada dalam kompleks governance. Nah, kita sebenarnya punya hal ini di kondisi sekarang juga ya. Ada berbagai macam ada berbagai macam organisasi internasional yang mengatur mengenai bagaimana ketika suatu negara itu mengalami kesulitan dalam menghadapi masalah-masalahnya sendiri, maka kemudian organisasi internasional bisa turun. eh Kita bisa melihat contohnya adalah peacekeeping gitu, pasukan PBB yang datang, pasukan perdamaian gitu, penjagaan perdamaian gitu misalnya. Terus kemudian ada eh, apa eh, anggota badan-badan PBB yang lain ya, UN, UNRWA dan kawan-kawan dan lain-lain gitu. Dalam hal ini kedaulatan menjadi tanggung jawab terhadap kemanusiaan. Itu yang itu yang dimaksud oleh solidaris. Jadi tadi kita punya international system, kemudian kita punya masyarakat internasional yang pluralis dan kita masih punya masyarakat internasional yang solidaris. Nah, yang paling akhir adalah masyarakat dunia yang dimana tidak lagi ada negara, tetapi ada masyarakat internasional atau masyarakat dunia yang terdiri dari individu, yang terdiri dari perusahaan, yang terdiri dari NGO, yang terdiri dari seluruh masyarakat di seluruh dunia yang tidak terbatas pada negara. Artinya negara hanya bersifat sebagai pelaksana, tidak memiliki kemampuan untuk menentukan keputusan atau menolak keputusan yang dibuat oleh pemerintahan internasional itu sendiri. Jadi adalah individu dan kemanusiaan yang menjadi aktor utama dan organisasi internasional itulah yang kemudian menjalankan tugasnya untuk membuat keputusan untuk isu-isu tertentu sehingga negara hanya sifatnya menjalankan tugas. Gitu. Aktor-aktor non negara menjadi luar biasa penting karena mereka lah yang membuat keputusan mengenai isu-isu yang sedang dihadapi. Contohnya adalah ketika WHO kemudian membuat keputusan untuk melakukan penutupan atau lockdown di suatu wilayah, maka negara-negara tidak punya hak untuk menolak keinginan WHO tersebut. Contohnya seperti itu, tapi kan itu belum pernah terjadi ya gitu. Sehingga identitas itu bukan hanya tentang orang Jawa, bukan hanya tentang orang Sunda, bukan orang Filipina, bukan orang Tiongkok, bukan orang Jepang, bukan orang Amerika, tapi ini adalah identitas global yang menyeluruh sehingga masyarakatnya punya respect, punya hormat, punya rasa hormat terhadap satu sama lain. Prinsip kuncinya adalah masyarakat internasional yang di mana aturan antar negara itu sangat dihormati dan negara sifatnya hanya melaksanakan gitu, tidak bisa menolak aturan-aturan gitu. Namun ini dikritik karena dianggap bahwa ini sangat normatif dan ideal. Tapi itu memang yang dimaksud sama Hadley Bull, bahwa ini adalah sebuah kondisi ideal yang kita nggak tahu apakah memang bisa terjadi atau tidak. Dan kritik yang lainnya adalah ketika masyarakat dunia yang digambarkan oleh Hadley Bull terlalu melihat dan mengagung-agungkan nilai-nilai barat seperti demokrasi, hukum internasional, organisasi internasional, kemudian ada pasar bebas dan lain sebagainya yang kemudian dianggap ini sama aja sebenarnya. Mereka berusaha untuk menggambarkan bahwa bahwa dunia yang ideal itu sebenarnya berorientasi ke apa yang dimiliki atau diinginkan oleh Barat pada dasarnya gitu. Sehingga ekspektasinya adalah yang sebenarnya world society itu atau masyarakat dunia itu ada kedaulatan di atas negara, rezim HAM internasional juga berlaku, gerakan masyarakat sipil global, kemudian respon kemanusiaan lintas negara itu tidak dibatasi oleh seperti yang terjadi sekarang, gitu. Itu yang dipahami oleh masyarakat dunia bahwa dunia yang tertata sepenuhnya itu akan hilang dari hambatan negara ketika
mereka negaranya punya kepentingan. Jadi aturan kayak sekarang nih yang bilang bahwa bencana itu harus bahwa bencana nasional itu harus ditetapkan sebelum sebelum pihak lain atau organisasi lain masuk, itu nggak akan terjadi. Karena menurut mereka yang penting masyarakat dimanapun itu bisa dilindungi sehingga organisasi dari manapun bisa datang. Negara sifatnya hanya mengatur mana yang akan ngurusin apa gitu misalnya gitu. Itu perbedaan dan perbandingan di antara ketiganya. Nanti teman-teman bisa lihat ini lebih dalam. Banyak fokusnya sudah beda, aktornya juga sudah beda, ada dasar hubungan yang berbeda, bentuk anarkinya juga beda, institusi yang utama juga beda. Contohnya kita tadi sudah lihat dan kita lihat bahwa ini adalah satu spektrum gitu, bahwa dunia itu bergerak dari yang kondisi yang paling buruk ke kondisi yang paling sempurna. Nah, dunia ada di posisi yang mana? Teman-teman silakan nanti tafsirkan sendiri. Uh, Bahkan dalam isu-isu tertentu, dunia bisa berada di posisi yang berbeda gitu. Di belahan dunia yang tertentu bisa jadi ini sesuatu yang berbeda juga, berada di titik yang berbeda juga. Makanya itu yang sedikit membingungkan dan menjadi kritik dari mazhab Inggris itu atau English School yang salah satunya proponennya adalah Hadley Pool. Itu sedikit penjelasan tentang apa dan bagaimana masyarakat internasional yang dipropose oleh mazhab Inggris untuk pembahasan berikutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.